ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. Atas waktu dan kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Seluruh sivitas akademika STL Hidayah yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam serial pembahasan pendidikan Islam. Insya Allah tema yang akan kita kaji melanjutkan dari kajian yang sebelumnya. Literasi yang akan kita kaji dari apa yang telah kita pelajari, yakni mengacu kepada kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim wa Asalibuhu fi Ta'lim yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abdul Buddha. Dan kita telah sampai pada bab yang kedua, yang mana bab yang pertama menjelaskan profil Rasulullah SAW sebagai guru Ar-Rasul Al-Mu'allim. Dan pada bab yang kedua ini kita akan mengkaji yakni wa asalibuhu fi ta'lim. Bab bahasan tentang metode Rasulullah SAW di dalam mendidik. Iwafillah azanallahu wa iyyakum azmain. Pada bab metode Rasulullah SAW dalam mendidik, kita masuk di poin yang kedua. Yang sebelumnya kita telah mengkaji di antara poin mendasar di dalam pendidikan Islam, metodenya adalah al-qudwah, yakni keteladanan. Bagaimana dalam pembahasan yang lalu, makna dan hakikat dari metode yang dari qudwah itu ada dua. Yang pertama, guru pendidik bukan hanya sekedar memberikan contoh, tapi menjadi contoh, role model kehidupan, sehingga menjadi energi positif untuk inspirasi kebaikan oleh para peserta didik. Dan yang kedua dari Al-Qudwah yang telah kita kaji, yakni pendidikan tidak sebatas terhadap teori, tapi harus diaplikasikan. Nah, inilah bahasan poin penting setelah kita kaji di pekan yang lalu sebelumnya. Nah, insya Allah di bahasan yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini, yakni metode pendidikan Nabi SAW yang kedua, yakni tadrijiyah. Ya, di poin yang kedua ini metode yang akan kita kaji setelah al-qudwah keteladanan, yakni mendidik, mengajar dengan metode bertahap, berproses, sedikit demi sedikit. Nah, iwafillah azanallah wa iyyakum azmain. Inilah pendidikan yang harus kita jalani bersama. Dan dimaksud dengan metode tadrijian, di dalam bahasan ini kita akan poinkan menjadi dua poin. Yang pertama, metode dengan berproses, bertahap, ataupun sedikit demi sedikit, itu mengacu kepada dua hal. Yang pertama mengacu kepada tujuan pembelajaran. Dan yang kedua adalah mengacu kepada aspek pendidikan yang akan dikuasai. Iwafillah azanallah wa iyyakum azmain. Di dalam hal ini, Syekh Abdul Fattah Abu Buddha dalam kitabnya menjelaskan tentang urgensi mendidik dengan metode berproses, bertahap, sedikit demi sedikit, mengacu kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud merupakan sahabat Nabi yang sangat menginspirasi kita semuanya. Apa yang disampaikan dari Ibnu Mas'ud? Idza ta'allama 'ashra ayat
lam yujawiz hunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihinna. Bahwa Ibnu Mas'ud menuturkan ketika mendapati pendidikan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ta'allam asyral ayat. Dulu kami ketika belajar bersama Nabi tentang Al-Quran, asyral ayat, ya, 10 ayat dari Al-Quran yang kita kaji, ya, lam yujawiz hunna, yang mana 10 ayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam pendidikannya kepada Ibnu Mas'ud dan para sahabatnya itu tidak ditambah dulu, melainkan hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihi. Ajarkan 10 ayat dari ayat Al-Quran. Kemudian ayat tersebut dipelajari oleh para sahabat, lam yujawiz, ya, dan tidak ditambah dahulu materinya ataupun ayatnya, hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihi. Sampai 10 ayat yang dikaji, yang dipelajari itu ma'aniyahunna, makna-maknanya dapat dipahami, wal amala, dan dapat diamalkan isi kandungannya. Ini menunjukkan bahwa di dalam pendidikan kita harus memperhatikan tadi metode bertahap. Dan metode bertahap ini adalah metode Qur'aniyah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam pendidikan Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fu'adak waratalnahu tartila. Ayat ini Al-Furqan ayat 32. Mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pendidikan Rabbaniyah. Ya, pada suatu hari Rasulullah ditanya oleh kaum kafir. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula nuzzila alaihil Qur'an jumlatan wahidatan. Mengapa Al-Quran itu tidak disampaikan kepada umat manusia jumlatan wahidatan, secara full, secara menyeluruh 30 juz? Maka pertanyaan orang-orang kafir tersebut dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linusabbita bihi fu'adak waratalnahu tartila. Yang demikian itu, bahwa di dalam pendidikan Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril melalui Nabi SAW, kemudian sampaikan juga oleh Nabi kepada umatnya secara berproses, secara bertahap, secara berangsur-angsur, tujuannya adalah linusabbita bihi fu'ada, agar hatimu menjadi teguh, agar makna kandungan dari Al-Quran itu bisa dikuasai secara totalitas. Waratalnahu tartila. Dan yang demikian itu sebagai proses pendidikan. Tartila, yang pengajarannya dengan benar, berproses dengan baik. Iwafillah azanallahu wa iyyakum azmain. Kita ketahui bersama proses turunnya Al-Quran itu pada mulanya, ya, secara langsung dari Lauhil Mahfudz ila Baitul Izzah, langit dunia, itu langsung jumlatan wahidah. Tapi di dalam hakikat wahyu dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya dari Al-Quran, nah itu jumlatan wahidah.
secara berproses, secara bertahap, linusabbita fu'ada, agar hati Nabi SAW semakin teguh, agar umatnya semakin dekat dengan Al-Quran, agar mudah dikaji, agar mudah dipahami, agar mudah dipraktekkan. Dan tentu dengan metode bertahap ini memiliki tujuan yang lain, yakni kemudahan. Dan itulah hakikat di dalam pendidikan adalah memberikan kemudahan. Dan salah satu bentuk kemudahan adalah dengan metode tadrijian, berangsur-angsur, bertahap, sedikit demi sedikit. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan para sahabat tentang Al-Quran. Diajarkan 10 ayat, kalau 10 ayat itu belum dipahami, maka belum melanjutkan pada ayat berikutnya. Hatta ya'rifama'aniha, sampai makna-maknanya itu dimengerti. Kemudian wal amalabi. Kemudian setelah itu diamalkan. Mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam aplikasi metode pendidikan melalui metode tadrijiyah bertahap ini itu mengacu kepada 2 hal. Yang pertama adalah mengacu kepada tujuan pembelajaran. Nah, ini di dalam metode pengajaran Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi jelas sekali. Tujuan pembelajarannya apa? Ya'rifa ma'aniha. Jadi mengetahui makna Al-Quran. Kalau kita kosakatanya terlebih dahulu, apa itu maknanya? Terlebih secara detail lalu tentang tafsirnya. Di dalam aspek pendidikan ini masuk dalam aspek pengetahuan. Jadi inilah aspek yang utama. Jadi mengajarkan dalam aspek kognitif terlebih dahulu. Kalau aspek kognitifnya, pengetahuannya telah dimengerti, telah dipahami, bisa dilanjutkan pada aspek yang berikutnya, wal amal lagi. Di dalam aspek pendidikan, yaitu disebut dengan aspek psikomotorik, keterampilan. Setelah tahu tentang makna Al-Quran, maka wal amal diamalkan. Ketika Al-Quran menjelaskan tentang perintah sholat, maka kita setelah mengetahui hukum dari sholat yang telah disampaikan dalam Al-Quran, wal amal kita kerjakan. Inilah hakikat dari pembelajaran dengan metode tadrijiyah, bertahap, berproses, mengacu kepada tujuan pembelajaran. Yang di dalam dunia pendidikan sering disebut dengan, kalau dulu di kurikulum KTSP disebut dengan KIKD, dengan SKKD, standar kompetensi dan kompetensi kompetensi dasar yang harus diketahui. Kalau di dalam kurikulum K13 kita kenal dengan KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dan kalau kita di kurikulum Merdeka yang akan kita aplikasikan adalah CP, capaian pembelajaran. Secara sederhana kita bisa memetakan tentang aspek tujuan dari proses pembelajaran. Contoh, kita akan belajar tentang sholat. Maka kita akan berproses, tidak sekaligus. Pertama apa dulu? Memahami tentang definisi sholat. Kedua, memahami tentang apa lagi? Tentang dalil ataupun hukum tentang sholat. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang rukun dan syarat sholat. Kita akan belajar tentang waktu-waktu sholat. Baru kita setelah kita memahami tentang aspek kognitif pengetahuan, kita lanjut kepada aspek keterampilan psikomotorik. Kita belajar tentang prakteknya, bagaimana melafalkan bacaan sholat yang baik, gerakan sholat yang baik, lalu masuk kepada aspek yang ketiga yang terakhir, yaitu adalah aspek afektif, sikap.
bagaimana kesehariannya tentang sholat. Apakah rajin sholatnya, apakah jarang-jarang ataupun malas-malasan bahkan meninggalkan. Nah, inilah makna dari metode tadrijiyah, mendidik secara bertahap, syai'an pa syai'an, qalilan pa qalilan, yang tujuannya untuk memberikan kemudahan, yang tujuannya untuk lebih kuat di dalam memahami dan mengaplikasikannya. Hiwafillah azanallah wa iyyakum azmain. Kita lanjut di aspek yang kedua, makna dari metode tadrijiyah. Maksud yang kedua adalah aulawiyah. Di dalam aplikasi metode tadrijiyah mengajar secara sedikit demi sedikit, bertahap, itu memperhatikan aspek aulawiyah, aspek prioritas. Dan hal inilah yang harus kita pahami bersama. Ya, di dalam hal ini Syekh Abdul Fattah Abu Budah dalam kitabnya mengutip sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Fata'alamna al-iman qabla an nata'alamna al-Qur'an. Summa ta'alamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Dijelaskan di dalam hadis ini ada sahabat Nabi yang namanya Jundab bin Abdullah menceritakan bahwa dulu ketika sahabat Nabi ini Jundab bin Abdullah bersama sahabat Nabi yang lain, ketika belajar bersama Nabi SAW memperhatikan aspek prioritas aulawiyat yang hakikatnya dari bagian metode tadrijiyah, sedikit demi sedikit ataupun tadi bertahap. Apa yang dimaksud? Fata'alamnal iman qabla an nata'alamal Qur'an. Dahulu kami bersama Nabi SAW itu memprioritaskan belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Ya, inilah aspek aulawiyah, prioritas. Dan hari ini aspek aulawiyat ini yang harus kita perhatikan bersama. Di tengah arus globalisasi, bahkan tadi ya terpaan badai liberalisme di dalam dunia pendidikan. Kemudian dilanjutkan summa ta'alamnal Qur'an fajadna bihi imana. Kemudian kita lanjut mempelajari Al-Qur'an, karena telah mempelajari iman sebelum Al-Qur'an, fajadna bihi imana. Ketika kita membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, fajadna bihi imana. Iman kami semakin meningkat. Keimanan kami semakin bertambah. Keimanan kami semakin meninggi. Inilah aspek dari aulawiyah. Bagaimana konsep pendidikan Nabi mengutamakan pendidikan iman sebelum pendidikan Al-Quran. Yang tujuannya ketika iman ini telah dibangun dengan baik, maka ketika mengkaji Al-Quran, maka bertambah keimanannya. Ketika Al-Quran menjelaskan tentang hakikat, gambaran bagaimana keindahan surga, maka terbangun jiwa fastabiqul khairat, rojanya, harapnya kepada Allah untuk mendapatkan surga. Pun demikian ketika Al-Quran mengajarkan tentang bagaimana kengerian hari kiamat, karena dia telah dibekali tentang pendidikan iman, maka dia akan menjadi mawas diri. Sehingga dia bisa mengendalikan dirinya untuk tidak terjebak dalam dosa dan nista, sehingga terjauh dalam sisa api neraka. Nah, inilah hakikat dari metode tadrijiyah, metode bertahap di dalam mengajar, memperhatikan aspek prioritas, ya, dari yang paling prioritas.
tadi bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan iman sebagai fondasi prioritas yang utama, dan ini bagian daripada akidah. Ya, bagaimana ketika kita mengkaji tentang aspek iman kepada Allah, al-imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa qadri wa syari wa khairihi dan lain sebagainya. Ini semakin memacu daya juang kita. Nah, bahkan di dalam hadis yang lain Syekh Abdul Fattah Al-Buda menjelaskan ketika Nabi SAW mengutus juru dakwah yang sukses, yang gemilang di kota Yaman. Siapa kira-kira sahabat ini? Betul, yakni Mu'ad bin Jabal. Nabi SAW bersabda, "Ba'asna Mu'ad ilal Yaman." Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman untuk berdakwah. "Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab fad'uhum ila syahadah." Wahai Mu'ad, ketika kamu berdakwah di kota Yaman, sata'ti qauman min ahlil kitab, maka kamu akan mendapati kaum dari ahli kitab, tad'uhum ila syahadah. Maka dakwailah mereka ahlul Yaman, penduduk kota Yaman, ila syahadah, tentang tauhid, tentang syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini menunjukkan tentang aspek ahlulawiyah, aspek yang prioritas. Ya, jadi di dalam metode sedikit demi sedikit memperhatikan aspek ahlulawiyah. Bagaimana Mu'adz ketika diutus oleh Nabi diwarningkan, oleh Nabi dibekali informasi, ya, untuk suksesi dakwahnya yang diprioritaskan adalah dakwah tauhid. Karena inilah asas, fondasi utama keselamatan umat manusia ketika di dunia dan akhir. Kemudian Nabi selanjutnya menyampaikan kepada Mu'adz, "Wa innahum atahum lidahli." Apabila mereka ahlu Yaman, penduduk kota Yaman, menerima dakwah Mu'adz tadi tentang dakwah tentang tauhid, mengenai syahadat alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, kemudian fa'allimuhum annallaha iftarada alaihim az-zakah. Maka setelah itu ajarilah mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk beribadah zakat. Yang mana zakat ini itu diambil, ya, diwajibkan kepada agniyaihim, orang-orang yang kaya raya, yang sudah cukup dengan hak-hak dari zakat. Kemudian faturudda ila, ya, kemudian dikembalikan, dibagikan ila fuqara'ihim, kepada orang-orang yang fakir miskin. Bagaimana hal ini menunjukkan tentang aspek aulawiyah, segi yang prioritas, dakwah tauhid, kemudian kepada dakwah ibadah tentang zakat. Nah, iwafillah azanallahu wa iyyakum ajmain. Inilah hal yang utama, menjadi hal penting di dalam mengkaji kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim. Jadi kita dibimbing untuk kembali menelaah bagaimana kegemilangan Nabi SAW dalam melahirkan generasi-generasi yang unggul dan gemilang. Begitulah prosesnya, ya, memperhatikan metode tadrijiyah, mengajar secara sedikit demi sedikit dan bertahap, memperhatikan tujuan pembelajaran, aspek pendidikan yang ini kuasai, dan yang ketiga adalah memperhatikan aulawiyah, segi porsi yang prioritas dari yang terpenting lebih pentingnya. Nah, ilafillah azanallah wa iyyakum ajmain, dan inilah yang harus menjadi bingkai di dalam islamisasi sains atau islamisasi sendi pendidikan Islam pada
kesempatan di era abad ini. Bagaimana kita sedikit menelaah di kurikulum pendidikan yang ada. Ya, dan inilah gaungan bagaimana ya proses Islamisasi sains tentang pentingnya tadrijian dalam aspek aulawiyah. Ketika kita mengkaji tentang struktur kurikulum nasional, itu akan kita jumpai mana yang aulawiyah, mana yang tidak, mana yang prioritas, mana yang tidak. Kalau Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menjelaskan tentang ilmu, ada ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Dan inilah yang diprioritaskan, yang fardhu ain. Ya, ketika kita menelisik tentang kurikulum K13 ataupun kurikulum Merdeka yang akan kita kaji, kita lihat ya materi ajar yang disampaikan. PAI berapa jam mengajarnya? Ya, yang dulu 2 jam dalam sepekan, terbaru adalah 3 jam di dalam sepekan. Idealnya seperti itu. Ketika kita uraikan, tidak menjadi hal yang prioritas. Yang prioritas di dalam struktur kurikulum adalah ada hal yang terpenting, yaitu materi ajar bidang studi yang di-UN-kan, diuji nasionalkan. Kalau sekarang sudah ujian berstandar ya sekolah masing-masing. Nah, itu adalah menunjukkan ya tentang minimnya aspek tadrijian dari aulawiyah. Kita telah dilihat, coba mahasiswa lihat struktur kurikulum SD ataupun SMP atau SMA. Coba lihat jam ngajar yang paling banyak sepekan. Kita akan lihat mungkin ya matematika ada 6 jam ataupun 7 jam gitu kan. Bahasa Indonesia sama 7 ataupun 8 jam gitu kan. Nah, barulah PAI di urutan keempat ataupun kelima. Jadi belum masuk ke aspek yang prioritas. Terlebih ada gaungan bagaimana ya pelajaran agama ini ingin dihapuskan. Nah, inilah hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam metode pendidikan Islam. Jadi bagaimana kita memperhatikan aspek aulawiyat di dalam islamisasi pendidikan untuk meneladani pendidikan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir di dalam aspek tadrijian, metode dengan memperhatikan tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, yakni memperhatikan kondisi psikologis anak. Ya, psikologis dan kemampuan anak masing-masing. Sehingga tolak ukur dalam mendidik adalah bukan guru kemampuannya, tapi adalah anak. Sehingga kalau orientasinya adalah guru, guru akan memposisikan materi ajarannya sesuai dengan psikologi guru. Tapi lihatlah ya tingkat kemampuan anak dan tingkat psikologis kejiwaan anak. Nah, inilah untuk mempermudah sehingga tujuan pendidikan itu akan mudah digapai. Sehingga lahirlah insan-insan yang gembira. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam aspek tadi tadrijian dengan memperhatikan psikologi anak ataupun tingkat tumbuh kembangnya. Muru auladakum as-shalah wahum sab'a abna'u sinin wadribuhum 'alaiha asyara. Di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bagaimana pendidikan memperhatikan aspek metode bertahap. Ya. Jadi ajarkanlah, perintahkanlah anak-anak kamu untuk melaksanakan sholat ketika mereka pada usia 7 tahun. Lalu kalau usia 10 tahun tidak mau, fadribuh, maka boleh untuk dipukul dengan memperhatikan kaidah-kaidah pendidikan. Nah, para pakar pendidikan memberikan istifadah, ya,
hikmah di dalam hadis tersebut yang kaitannya terhadap metode tajriyah, mengajar dengan sedikit demi sedikit dan bertahap. Ada 3 hal. Yang pertama adalah masa instalasi. Jadi anak di usia 0 tahun sampai 7 tahun ini adalah masa instalasi. Masa instalasi. Maka masih pengenalan dan lain sebagainya, Nah, kemudian yang kedua adalah tahapnya adalah masa sosialisasi. Mereka sudah tahu, diingatkan, dikenalkan, oh ini sholat, oh ini kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu. Masa 7 tahun ini adalah masa sosialisasi. Yang mana sosialisasi ini terus dibingkai secara bertahap, continue improvement. Diingatkan, dinasehati sedikit demi sedikit. Lalu di usia 10 tahun adalah masa aplikasi. Dan itulah ketika masa dan fase yang dilewati itu selaras dan seimbang, maka insya Allah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, baik aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif itu akan tergapai semuanya secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan tentu tidak memberatkan. Demikianlah materi singkat di dalam pembahasan kali ini. Semoga menjadi renungan untuk kita semuanya sebagai motivasi para guru, baik guru secara profesional di lembaga pendidikan ataupun guru sebagai fitrah insani, sebagai orang tua, dan yang sesamanya sebagai bekal di dalam pendidikan Islam yang gemilang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.